Assalamualaikum. Kalian mau tahu sebuah fakta? Mengapa aku berani menyebutkan ini semua fakta? Ya, karena ini benar-benar terjadi pada kisah kehidupanku. Jangan bosan bila aku terus saja membahas mengenai pertemanan. Karena ternyata benar, pertemanan itu lebih penting dari sekadar gebetan. Sementara ini begini sih pandanganku. Entah kalau nanti. Oke, fokus ke bahasan. Manusia memang gak sempurna. Kadang baik, kadang jahat. Ya, benar. Termasuk diri kita sendiri. Kitanya aja yang menilai diri kita itu sempurna. Merasa apa yang kita lakukan itu sudahlah yang terbaik dan penuh dengan pemikiran. Aku jadi ingat satu quotes dan sayangnya aku lupa siapa pengarangnya. Kurang lebih isinya seperti ini. Kita merasa diri kita baik, selalu baik. Tetapi kita adalah peran antagonis di cerita orang lain. Asli ini deep banget. Beneran loh. Kita padahal gak niat jahat. Sama sekali enggak. Tapi kenapa orang lain kecewa sama kita, sama halnya kita menaruh kecewa pada orang lain. Dan mereka pun tidak tahu kenapa. Mereka merasa telah melakukan hal yang terbaik. Sama dengan kita merasa seperti itu juga. Kadang pengen ya, satu hubungan pertemanan tuh adem, terus happy, terus saling ngejaga hati supaya gak tersinggung satu sama lain. Hadapin masalah bareng sampai gak sadar kalau itu adalah masalah. Ya, hari-hari indah kita bersama teman kita sebelum menjumpai kata kecewa. Kalau udah kecewa tuh rasanya kayak gak akan sama lagi, gak akan pernah. Kalian tahu gak apa yang membuat kita sangat merasa sakit ketika dikecewakan sama orang-orang terdekat kita? Ya, karena kita menaruh harap besar bahwa mereka tidak akan pernah mengecewakan. Sayang seribu sayang, kekecewaan itu datang juga satu saat. Dan ironinya, kita tidak bisa berhenti berharap kepada manusia. Kita pasti akan selalu berharap. Kita berharap semoga mereka gak melakukan kesalahan. Semoga mereka mengerti kalau kita sedang sedih. Semoga mereka datang menghibur seperti biasanya. Sayangnya, itu hanya hayalan. Kenyataannya tuh susah. Kita memang pernah berada di posisi di mana kita selalu dihargai, dianggap ada, diperkenalkan kepada orang lain, dibanggakan, dan lain sebagainya. Tetapi sekarang malah sebaliknya. Nih ya, kalian ngalamin analogi ini gak? Kalian lagi ada di circle A, kalian prioritasin circle A ini dong. Ternyata dia gak prioritasin kita balik. Tapi ternyata circle B malah menghargai kita dengan sangat. Padahal kita mengabaikan mereka. Jeleknya pikiran aku ya kayak gini. Apa harus aku mengabaikan siapa saja untuk dihargai? Kenapa saat kita mengeluarkan effort untuk menjaga perasaan seseorang, dia malah menyakiti hati kita sangat dalam tanpa ia sadari? Mungkin. Tapi saat kita acuh tak acuh pada seseorang, justru dia yang mengerti kita. Kalian bisa bantu jawab gak? Ini aku gak nemuin jalan ketika aku mikirin solusi apa yang tepat buat aku bersikap. Semakin kesini aku semakin paham. Namun sayangnya masih sulit menerima. Saat kita berbuat baik, belum tentu ia berbuat baik kembali pada kita. Fase terparahnya, justru mereka akan berbuat yang sebaliknya. Ya, tetapi ingat, ada kebaikan yang tidak kita sangka malah datang dari orang lain. Jadi, gak tentu setiap kebaikan yang kita lakukan itu mendapat balasan dari yang kita perbuat baik. Ngerti gak? Tapi kebaikan itu pasti terbalas. Pasti terbalas teman-teman. Bisa jadi oleh orang lain. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Ar-Rahman surat ke-55 ayat 60 yang artinya tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Ya Allah, dari siapa? Dari Allah teman-teman. Kadang kita pengen banget berteman dengan mereka yang sudah lama bersama kita tanpa campur tangan orang lain. Pertemanan yang abadi sampai usia tua nanti. Tapi itu semua gak bisa diprediksi. Jadi nikmati aja lingkungan baik yang sedang kamu rasakan. Gak harus itu melulu.
nggak harus prioritasin selalu satu circle. Karena nyatanya mereka pun tidak memprioritaskan kita selalu, ya kan? Aku gak minta kita memutus hubungan dengan yang membuat kita kecewa. Tapi sejenak melepas diri dari mereka nyatanya memberikan obat tersendiri sampai akhirnya kita pulih dan menerima kembali. Dan sedikit demi sedikit terlupakan masalah kecewa itu dan kembali asyik lagi. Udah, simple. Nyatanya aku sendiri yang ribet. Maafkan. Oke, makasih. Makasih udah denger curhatan aku, teman-teman. Barangkali keluh kesah yang sudah terlontar dari bibirku sama rasanya dengan gundah hati yang tengah kalian rasakan. Semoga apa yang sedang merenggang kembali bersama ya. Kalau butuh break, ya break dulu. Kalau emang takdir, pasti akan kembali Allah persatukan. Amin. Assalamualaikum. Semangat puasanya ya kawan-kawan.